warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Walimatul Uma dari Prodi D3 Kebidanan dengan NIM 2433210012. Di sini saya akan memenuhi mata kuliah dari dosen Ibu Radiatul Jana SSTMKes, yaitu menjelaskan tentang anatomi panggul wanita. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi panggul wanita, yaitu panggul wanita terdiri dari dua bagian, yaitu ada tulang keras dan tulang lunak. Tulang keras terdiri dari tiga bagian, yaitu ada kokse, tulang panggul, lalu ada sakrum yang terdiri dari 5 ruas, lalu ada koksigis yaitu tulang ekor. Kemudian kokse dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada ilium, yaitu 2 buah tulang lunak, kiri dan kanan, lalu ada isium, tulang duduk terdiri dari 2 bagian, kanan dan kiri, lalu ada tulang pubis, yaitu terdiri dari 2 bagian. Lalu ada juga tulang lunak, yaitu yang terdiri dari 3 bagian, ada artikulasio. Kemudian ada tulang lunak yang terdiri dari 3 bagian, ada artikulasio sacro iliaca yang menghubungkan antara 2 ilium dan tulang sakrum. Lalu ada artikulasio sacro-koksigis yang menghubungkan antara sakrum dan tulang koksigis yaitu tulang ekor. Lalu ada simfisis pubis yang menghubungkan antara 2 tulang pubis yaitu kanan dan kiri. Lalu tulang panggul terdiri dari 3 bidang, yaitu ada pintu atas panggul yang terdiri dari bagian promotorium. Lalu yang kedua adalah linea immoninata, yaitu lingkaran atas panggul atau yang biasa disebut inlet. Lalu pintu tengah panggul yang menghubungkan antara spina sciatica yang biasa disebut midlet. Lalu pintu bawah panggul yang menghubungkan antara orcus pubis dan yang biasa disebut dengan outlet. Selanjutnya yaitu mekanisme persalinan normal. Nah, pada ibu usia kehamilan 37 minggu atau yang sudah memasuki usia term akan mengalami engagement atau masuknya kepala bayi ke dalam panggul. Nah, apabila sudah pada saat ini ada tanda-tanda persalinan seperti HIS 3x10 lamanya 45 per detik, kepala akan melakukan penurunan atau yang disebut descent. Ini apabila ibu sudah ada tanda-tanda persalinan seperti HIS yang semakin kuat dan teratur dengan frekuensi 3x10 menit lamanya 45 detik, maka akan terjadi penurunan bayi yang dinamakan dengan descendance. Nah, pada penurunan bayi ini, posisi sutura sagittalis berada di tengah jalan lahir yang dinamakan dengan synclitismus, tepatnya di antara atas simfisis pubis dan juga promontorium. Kemudian, apabila sutura sagittalis bayi lebih mendekat pada atas simfisis pubis, keadaan ini dinamakan dengan asynclitismus posterior. Tetapi apabila sutura sagittalis ini lebih mendekati promontorium, maka kondisi ini dinamakan dengan asynclitismus anterior. Kemudian, selanjutnya, pada saat ibu HIS yang semakin kuat dan teratur, maka terjadi penurunan melewati HOTS 2 dan juga sampailah kepada HOTS 3 ataupun bidang sempit panggul. Nah, pada masa ini maka akan terjadi fleksi, yaitu dagu bayi akan menempel ke bagian dada sehingga ubun-ubun kecil akan lebih rendah dibandingkan dengan ubun-ubun besar. Lalu melakukan rotasi ataupun putaran paksi dalam. Melakukan putaran paksi dalam sampai ubun-ubun kecil berada di bagian depan simfisis seperti ini.
Pada saat kepala bayi sudah melakukan putaran paksi dalam dan dengan posisi ubun-ubun kecil berada di bagian bawah simfisis pubis, maka penolong melakukan stenang dengan cara meletakkan tangan sebelah kiri di bagian vertex, lalu tangan sebelah kanan di bagian perineum. Gerakan ini tujuannya untuk mencegah agar tidak terjadinya robekan. Lalu setelah itu, maka dengan semakin bertambahnya mules, his yang semakin kuat, maka akan terjadi ekstensi, di mana posisi dagu akan menjauhi bagian dada bayi, tetapi subocciputnya, sini subocciput masih tertahan di bagian bawah simfisis, sehingga tertahannya subocciput ini sebagai putaran yang disebut dengan hipomochion, Lalu lahirlah ubun-ubun besar, diikuti dengan dahi, diikuti dengan hidung, dan juga mulut. Nah, setelah bagian kepala bayi sudah lahir, pindahkan tangan sebelah kiri, sanggah bagian bawah kepala bayi, dan cek apakah ada lilitan tali pusat atau tidak. Jika tidak ada lilitan tali pusat, lalu kemudian tunggu putaran paksi luar. Biasanya putaran paksi luar pada bayi ini mengikuti sumbu putar pada punggungnya. Apabila punggungnya sebelah kiri, maka dia akan memutar ke sebelah kanan. Seperti ini, putaran paksi luar. Lalu letakkan tangan secara biparietal, seperti ini. Dan mulai langkah ekspulsi ataupun melayangkan bahu, yaitu tarik ke bawah untuk melayangkan bahu atas, tarik ke atas untuk melayangkan bahu bawah. Lalu kemudian pindahkan tangan, ini putar paksi luar, lalu letakkan tangan secara biparietal, ini. Dan mulai langkah ekspulsi ataupun melayangkan bahu, yaitu tarik ke bawah untuk melayangkan bahu atas, tarik ke atas untuk melayangkan bahu bawah. Lalu kemudian pindahkan tangan sebelah kanan ke bagian bawah, kemudian sanggah, dan susun. Lalu lahirlah bayi. Baik, sekian pembuatan video sebelah kanan ke bagian bawah, kemudian sanggah, dan susun. Lalu lahirlah bayi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tengkorak bayi. Di sini ada mandibula, yaitu tulang rahang bawah, lalu ada maksila, tulang rahang atas, yaitu ada nasal, tulang hidung, ada sigomatik, yaitu tulang pipi, lalu ada temporal, tulang pelipis, lalu ada frontal, tulang dahi, lalu ada parietal, tulang ubun-ubun, lalu ada oksipital, tulang belakang. Lalu pada tengkorak bayi juga terdapat sebuah sutura. Nah, yang pertama ada sutura frontalis yang menghubungkan frontalis kanan dan kiri. Lalu ada kronalis, terdapat dua kronalis yaitu kanan dan kiri yang menghubungkan frontal dan parietal. Lalu ada sutura sagittalis yang menghubungkan parietal kanan dan kiri. Lalu ada lamboide sutura yang menghubungkan parietal kanan dan kiri. Juga oksipital. Pada tulang parietal, ubun-ubun juga terdapat dua bagian, yaitu ada ubun-ubun besar yang berbentuk segi empat di sini, yaitu biasa disebut dengan ubun-ubun mayor yang menghubungkan sutura frontalis dan sutura kronalis dan juga sutura sagittalis.
Lalu ada ubun-ubun kecil yang berbentuk segitiga. Ubun-ubun kecil yang biasa disebut parietal minor yang menghubungkan antara sutura sagittalis dan lamboide yang berbentuk segitiga ya teman-teman. Baik, sudah saya jelaskan semua dan sampai jumpa.